Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak soleh soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah anak-anakku semuanya di pagi hari ini yang sangat cerah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keberkahan dan juga kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online. Semoga di tahun ajaran baru nanti kita bisa bertemu kembali di sekolah dengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak soleh, sekarang kita tepuk semangat ya agar kita lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke anak soleh soleha. Sebelum kita mempelajari hari ini, marilah kita semua berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho Allah dan membawa keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Oke anak soleh, hari ini kita belajar tema 9 ya, tema 9. Kayaknya negeriku subtema 2 dan fokus pembelajaran hari ini adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Anak soleh, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan membaca dan mengamati gambar atau peta, siswa dapat mengenal lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Ya anak soleh, ayo kita membaca, buka bukunya tema 9 ya, pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 1 di sini ada bacaan ya. Kita membaca sama-sama ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Dan sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Contohnya hasil pertanian, hasil perkebunan, peternakan dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya, ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini memiliki jumlah yang sangat terbatas ya. Jadi kita harus hemat dalam menggunakannya. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan bijak atau dengan baik. Nah, berikut ini adalah tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya, sumber daya alam yang bukan logam ya. Contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Kemudian sumber daya alam yang logam seperti emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal dan timah.
Sedangkan sumber daya alam industri contohnya berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Selanjutnya anak soleh. Ya, nah di sini ada tabel kosong dan anak soleh harus menjawabnya dengan baik. Yang pertama, berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya hasil pertanian itu apa? Contohnya misalnya ya, perkebunan apa, perikanan apa, hasil hutan apa, dan hasil peternakan itu apa yang ada di daerah tempat tinggalmu ya. Terus tuliskanlah dalam bentuk tabel berikut ini. Jadi ini adalah tugas yang pertama ya anak soleh, tugas pertama IPS. Selanjutnya anak soleh tugas yang kedua, agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu. Nah, isi tabel di bawah ini ya, ini tugas nomor 2 ya. Bahan tambang organik apa contohnya? Bahan tambang logam apa contohnya? Bahan tambang untuk industri juga apa contohnya ya. Oke. Nah, anak soleh agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, mari kita amati peta persebaran sumber daya alam berikut ya. Perhatikan peta sumber daya alam ya. Jadi yang gambar pohon kelapa itu sumber daya alam kelapa ya. Terus ada sawit, ada cengkeh, ada ikan tuna, ada jagung, rumput laut, dan kopi. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang, minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlahnya maupun jenisnya. Oke, selanjutnya berikut adalah peta persebaran hasil tambang negara kita. Ya. Masya Allah ya anak soleh. Di sini ada hasil tambang emas, fosfat, garam, gas alam, biji besi, asbes ya. Jadi Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Baik itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan bendanya, jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup, sedangkan sumber daya alam non-hayati itu adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Nah, sekarang giliran kalian untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang ada di daerahmu ya. Nah, di sini kalian menceritakan ya, jadi kekayaan sumber daya alam di desa, kekayaan sumber daya alam hayati di desa atau sekitar rumah tempat tinggal itu yang seperti apa. Kemudian kekayaan sumber daya non hayati di desa atau di sekitar rumah itu seperti apa juga ya. Nah, bacalah bacaan berikut ini. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki baik hayati maupun non hayati menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Anak soleh, banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Nah,
Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi misalnya hasil pertanian, hasil perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam di Indonesia menjadi kekayaan alam bangsa Indonesia dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sumber daya alam dapat dibedakan sesuai kategorinya, ya. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati seperti yang tadi di slide sebelumnya Ustazah sudah jelaskan bahwa hayati itu terdiri atas makhluk hidup, sedangkan non hayati yang terdiri atas yang bukan makhluk hidup. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan pembentukan dan kelestariannya, ya. Dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diadakan kembali meskipun digunakan terus-menerus. Jenis sumber daya alam ini tidak akan habis jika dikelola dengan baik dan benar. Adapun jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah air, udara, tanah, energi matahari, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diadakan kembali setelah digunakan. Jenis sumber daya alam ini akan habis jika digunakan terus-menerus karena jumlahnya terbatas. Untuk menghasilkan kembali dibutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan mencapai ratusan juta tahun. Oleh karena itu, agar sumber daya alam ini tidak cepat habis, harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu logam, sumber daya alam yang logam, ya. Kemudian sumber daya alam yang bukan logam, kemudian sumber daya alam industri. Nah, sumber daya alam yang berupa logam ini meliputi barang tambang, golongan mineral seperti emas, perak, tembaga, aluminium, pasir besi, dan nikel. Sedangkan sumber daya alam yang bukan logam meliputi minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan radioaktif. Sedangkan sumber daya alam industri yang berupa batu kapur, gamping, asbes, gipsum, dan neodymium. Nah, anak soleh, soleha, kita berada di penghujung materi, ya. Jadi tugas hari ini ada di slide 6, 7, dan 10, ya. Tugasnya itu ditulis di kertas HVS, ya, di kertas HVS, karena berhubung buku tulisnya di sekolah dikumpul dan belum dikembalikan, ya. Jadi tugasnya 1 minggu ini dikerjakan di kertas HVS. Jadi tugas IPS hari ini ada di slide 6, 7, dan di slide 10, ya. Oke anak soleh, tetap semangat mengerjakan tugas. Jangan pernah mudah menyerah dalam belajar. Kemudian rajin sholat, berbakti kepada kedua orang tua, dan jaga kesehatan kalian. Syukron dari Ustazah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.